ada dari hadis, ya, ada dari kesepakatan atau ijma para ulama, dan ada dari qiyas atau pembaratan. Baik, jemaah Majelis Taklim Salsabila, kita akan memasuki kitab yang paling pertama, yaitu kitab pembahasan tentang toharoh, ya, yaitu tentang hukum-hukum toharoh dan air, ya. Kenapa di dalam setiap kitab para ulama itu selalu yang paling pertama dibahas adalah toharoh? Kenapa di setiap pembahasan kitab fikih ulama selalu saja pembahasan yang paling pertama adalah toharoh? Ya, karena apa? Ya, padahal amaliyah di dalam rukun Islam itu yang pertama adalah apa? Sholat. Ya, padahal dia yang paling pertama, seharusnya dia yang dibahas paling awal. Namun selalu saja para ulama mendahulukan pembahasan tentang toharoh. Ya, karena apa? Karena toharoh ini merupakan salah satu syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Ketika seseorang sholat namun tidak toharoh atau tidak membersihkan diri terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Makanya toharoh ini selalu pada pembahasan pertama dalam setiap kitab fikih, ya, baik itu dalam fikih Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lainnya. Baik. Dan Nabi SAW juga bersabda tentang kewajiban daripada orang sebelum melaksanakan sholat maka terlebih dahulu membersihkan diri atau mensucikan diri. Sebagaimana Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak diterima sholat seseorang ketika dalam keadaan hadas, Nanti kita akan bahas apa itu hadas, ya, apa itu najis, ya, karena itu beda, ya, hadas dengan najis itu beda. Tidak diterima, ya, sholat seseorang dalam keadaan hadas sehingga atau sampai dia berwudu, sampai dia mensucikan diri, sampai dia membersihkan diri. Jadi kuncinya sholat itu adalah toharoh. Kuncinya sholat itu adalah membersihkan diri. Ibaratnya toharoh itu seperti rumah yang ketika hendak membukanya maka dengan apa? Dengan kunci. Maka toharoh ini adalah kuncinya sholat. Kembali lagi bahwa toharoh adalah syarat sahnya sholat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, toharoh ini dibagi menjadi dua macam. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh maknawiyah. Kemudian yang kedua adalah toharoh hissiyah. Ya, toharoh hissiyah. Yang pertama dulu kita bahas yaitu toharoh maknawiyah. Apa sih arti daripada toharoh maknawiyah itu? Ya, apa maksud daripada toharoh maknawiyah? Yaitu toharoh yang bersifat abstrak, tidak bisa dilihat oleh mata, ya, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasa dengan lidah kita. Itu yang dimaksud dengan toharoh maknawiyah. Jadi dikatakan di dalam buku ini toharoh maknawi yaitu sucinya hati dari syirik, ya, sucinya hati dari syirik atau dari perbuatan maksiat dan segala yang mengotorinya. Jadi toharoh atau membersihkan diri, ya, maknawiyah ini adalah membersihkan diri kita dari perbuatan syirik, ya, dari perbuatan yang dapat mengotori jiwa, yang dapat mengotori hati kita. Jadi toharoh maknawiyah ini, toharoh membersihkan diri ini seharusnya dia lebih penting, dia lebih urgen dibandingkan dengan toharoh hissiyah atau badan kita. Karena
seseorang itu dia tidak bersih daripada kesyirikan, ya, perbuatan syirik, perbuatan yang dapat mengotori hatinya, akidahnya, maka dia kalau mau mengerjakan ibadah sholat, puasa, zakat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya taharah, membersihkan diri kita ini sangatlah penting dan harus kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najisun. Innamal musyrikuna najisun. Artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, kalau kita memahami dalam bahasa Indonesia, orang-orang musyrik najis, tidak boleh dipegang itu. Kalau pegang kita kena najisnya juga. Nah, tidak seperti itu maknanya. Jadi maknanya adalah orang-orang musyrik itu najis dari apa? Dari perbuatannya, ya, dari perbuatannya, amalannya, dari dalam akidah mereka. Jadi musyrik itu artinya orang-orang yang berbuat syirik. Kalau syirik adalah perbuatannya. Nah, jadi makna daripada sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis bukan berarti kita tidak bisa memegang mereka atau kita pegang mereka kita kena najis, tidak seperti itu. Tapi maknanya adalah mereka yang melakukan perbuatan yang syirik. Ya, oleh karena itu sudah seharusnya kita mementingkan atau mendahulukan kesucian hati dan jiwa kita. Makanya di Masjidil Haram itu mungkin ada ibu-ibu sekalian yang sudah pernah ke Mekah. Ya, saya sendiri belum pernah. Ini cerita saja dari yang sudah pernah pergi. Ada Thariqul Muslim, ya, Thariqul Muslim dan Thariqul Ghairu Muslim. Ya, ada jalan orang muslim dan ada jalan orang non muslim. Jadi kalau masuk ke Masjidil Haram itu tidak bisa orang non muslim masuk ke dalam Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu adalah tempat yang suci, khusus orang-orang muslim saja, khusus orang-orang yang beragama Islam saja yang boleh masuk. Jadi orang non muslim tidak bisa masuk, karena orang non muslim masih dalam keadaan najis yang disebutkan di dalam Al-Quran ini tadi. Seperti itu, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makna thaharah secara maknawi. Kemudian ini kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang thaharah hissiyah atau badan kita. Nah, ini yang akan kita bahas seterusnya sampai selesai daripada bab thaharah ini. Ya. Definisi thaharah, ya, mungkin sudah pernah dengar, yang mungkin sudah pernah belajar ilmu fikih atau pernah sekolah di MTS atau madrasah, mungkin sudah pernah dengar. Ya, thaharah artinya kebersihan. Ya, kebersihan atau kesucian. Secara bahasa berarti bersih dan suci dari kotoran. Ya, dari kotoran. Itu secara bahasa Arab. Thaharah itu artinya bersih. Baik, secara istilah yaitu thaharah yaitu mengangkat hadas, ya. Thaharah itu mengangkat hadas dan menghilangkan khobas, ya, khobas atau najis. Jadi ada dua pembahasan kita tentang makna daripada thaharah ini. Yang pertama adalah thaharah yaitu menghilangkan hadas, mengangkat hadas, ya, angkat dari badan kita. Kemudian yang kedua menghilangkan khobas atau najis. Ya, menghilangkan khobas atau najis. Oke, yang pertama adalah yang dimaksud disebutkan dalam kitab ini, yang dimaksud dengan mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat yang menghalangi sholat dengan menggunakan air yang diguyurkan pada seluruh tubuh. Ya, jadi kita angkat hadas kita ini dari badan kita, ya, dengan cara diguyur, ada juga yang dengan cara berwudu pada seluruh tubuh kita. Jadi hadas dibagi dua lagi, ya. Nah, jadi kita sudah tahu semua, ya, ilmu fikih ini bercabang-cabang, ya, jadi banyak.
Jadi mengangkat hadas dibagi dua. Yang pertama mengangkat hadas kecil. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara berwudu. Ya, mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua mengangkat hadas besar dengan cara mandi. Ya, mandi besar atau mandi junub. Itu nanti akan dibahas pada bab tentang mandi janabah. Mandi janabah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna kedua daripada pembagian daripada hadas, ya, dari hadas. Bila ya, di dalam kitab ini dikatakan bila dia tidak mendapatkan air atau dia tidak mampu menggunakan karena sakit, maka dia bisa menggunakan media bersuci yang menggantikan fungsi air. Seperti apa? Ya, seperti debu dan alat-alat lainnya yang suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Sesuai dengan cara yang diperintahkan syariat. Ya, caranya sesuai dengan syariat yang akan dibahas pada bab tayammum. Ya, bab tayammum. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tentang hadas, ya. Kemudian yang kedua tentang khobas. Ya, apa itu khobas? Ya, khobas artinya menghilangkan najis dari badan kita, kemudian pakaian kita, kemudian tempat ibadah atau tempat kita, tempat sholat, ya. Di sini disebutkan tempat sholat. Sekali lagi, khobas itu menghilangkan najis dari badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Nah, kemudian najis, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, najis itu ada 3 macam. Ya, ada tiga macam. Disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama yaitu najis. Ya, kalau itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan seperti itu, ya. Mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah dan mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah, ya. Dalam pembahasan ini najis ada 3, yaitu yang pertama dibasuh dan dicuci. Cara membersihkannya dibasuh dan dicuci. Kemudian yang kedua